Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Seperti yang telah kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum dapat dirumuskan sebagai suatu perangkat aturan yang mengatur tingkah laku masyarakat, baik tertulis ataupun tidak tertulis. Hukum dibedakan sebagai hukum publik dan hukum privat. Negara terbentuk dari berbagai macam segi, baik dari sisi yuridis, historis, politis, ekonomis, dan lain sebagainya. Suatu negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara, dan suatu negara hukum itu tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena negara bukan maha kuasa. Oleh karena itu, hubungan antara negara dan hukum harus diimbangkan. Saya Raja Evi Nuriski dengan NIM 811142296 akan membahas lebih lanjut mengenai hukum acara peradilan tata usaha negara. Aristoteles berpendapat bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah oleh konstitusi. Menurutnya, ada 3 unsur utama negara berkonstitusi. Yang pertama, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum. Yang kedua, pemerintah dilaksanakan melalui ketentuan umum, tidak boleh sewenang-wenang. Dan yang ketiga, pemerintah dilaksanakan atas kehendak rakyat. Pemerintah dalam hal ini dapat bertindak baik secara atribusi, yaitu wewenang langsung dari undang-undang, delegasi yaitu pelimpahan wewenang antar lembaga pemerintah, ataupun secara mandat yaitu pelimpahan wewenang dari organ satu ke organ lainnya. Pemerintah dapat melakukan tindakan berupa membuat keputusan, membuat peraturan, ataupun melakukan tindakan material atau tindakan faktual. Dalam melaksanakan kewenangannya, pemerintah dapat digugat. Kemudian muncul berbagai macam pertanyaan. Siapa sih subjek dari sengketa tata usaha negara? Subjek dari sengketa tata usaha negara itu dapat berupa badan atau pejabat pun dan individu atau badan hukum perdata. Kemudian apa objek dari sengketa tata usaha negara? Pada intinya, objek dari sengketa tata usaha negara dapat berupa keputusan tertulis, sehingga kewenangannya terbatas pada sah atau tidaknya keputusan yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara. Dalam melaksanakan kewenangannya ini, pemerintah tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tapi juga harus sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik. Bagaimana ketika terjadi sengketa? Nah, ada 2 upaya hukum ketika terjadi sengketa. Yang pertama, upaya administratif. Upaya administratif ini dapat berupa banding administratif dan keberatan. Dan yang kedua, yaitu melalui proses pengadilan. Ada 3 jenis hukum acara peradilan tata usaha negara. Yang pertama, pemeriksaan perkara dengan acara biasa. Pemeriksaan ini melalui tahap dan prosedur dari pengadilan itu sendiri, dan hasil atau bentuk akhirnya berupa putusan. Kemudian yang kedua, yaitu pemeriksaan perkara dengan acara singkat. Nah, pemeriksaan perkara ini dilakukan ketika ada perlawanan terhadap proses atau prosedur dari penetapan dismisal dan hasil akhir atau bentuk akhirnya berupa penetapan. Dan yang ketiga, yaitu pemeriksaan perkara dengan acara cepat. Hal ini dilakukan ketika ada acara yang mendesak untuk segera diputuskan dan hasil atau bentuk akhirnya berupa putusan. Pembahasan terakhir yaitu mengenai prosedur dalam beracara di peradilan tata usaha negara. Pertama, kita melakukan pengajuan gugatan. Kemudian akan dilakukan penelitian administratif. Selanjutnya dilakukan rapat permusyawaratan dan dilakukan pemeriksaan persiapan, dan di tahap selanjutnya akan ada pembuktian dan putusan. Ketika kita belum puas terhadap putusan itu, kita dapat mengajukan upaya hukum. Nah, upaya hukum ini dapat berupa penolakan terhadap prosedur dismisal, kemudian banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Nah, setelah melakukan upaya hukum tersebut, selanjutnya itu dilakukan eksekusi dan dilakukan pengawasan eksekusi terhadap putusan tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.